ini ketong jujur saja. Ketong dari lanan juga dengan 1000% fasilitas LNG bangun di Tanimbar, bukan bangun di mana-mana. Bisa, Bung. Tapi tetap harus konsultasi. Orang 1000% fasilitas bangun di Tanimbar. 1000%. Siapa yang bilang 1% di luar? Tidak ada. 1000% bangun di Tanimbar. Masa Bapak dosen tanya ketong sedikit? Ya justru itu. Saya ini kan beta bilang Pemprov. Harusnya konsultasi. Betul. Tapi boleh tidak ketong bilang bahwa Bapak dosen saya libatkan, sementara Perda ini berlaku untuk provinsi. Ketong masuk di provinsi Maluku kan tidak? Masuk kan? Lah kalau ketong masuk kan Bapak dosen libatkan. Bapak dong. Orang ini apa yang bisa dibicarakan? Iya, tapi apa sudah terjadi? Perdanya sudah ditetapkan. Karena ini banyak energi sunset, jadi bicara sampai akan jadi masalah. Kamu kenapa marah-marah mantap Nah, ini barang akan tetap di Maluku. Saya keluar kemana? Presiden sudah putuskan. Ini sebetulnya masalah rumah tangga Maluku saja. Mau tidak ketong bicara untuk bagiakan di rumah Maluku, bukan di luar Maluku. Ini sih masalahnya itu sudah. Ini kan kakak atau adik. Ini kan baru masuk tahap kelima. Tapi pertama apresiasi ya, kami apresiasi kepada pemerintah Provinsi Maluku dan juga kepada DPRD, pimpinan dan segenap anggota DPRD yang mana telah menyampaikan pikiran-pikiran konstruktif ya terhadap pembagian PI. Kami berharap supaya perlu segera ada ruang untuk kita membicarakan pembagian PI ini dalam satu konsep rumah Maluku. Jangan sampai ini kita bawa kemana-mana. Saya berharap ini kita bicarakan dalam satu konsep rumah Maluku. Ya, kalau rumah Maluku berarti mari kita selesaikan di Ambon. Tapi kalau tidak diselesaikan di Ambon kan tentu kita akan akhirnya lari ke Jakarta ya untuk menyelesaikan pemerintah pusat. Tapi saya percaya pimpinan dan anggota DPRD, Bapak Gubernur punya kearifan ya dan kebijaksanaan yang tinggi dan akan memprioritaskan Tanimbar. Karena 1000% pembangunan seluruh fasilitas LNG Masela itu ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tidak ada di kabupaten lain. Karena itu pantas dong kalau kita minta porsinya. Kami tidak minta 100%. Kami minta bagian yang wajar sesuai dengan resiko. Tingkat resiko yang bisa saja terjadi. Itu supaya orang Tanimbar jangan jadi penonton. Karena seluruh fasilitasnya, physically, itu ada di Tanimbar. Masa kita lihat barangnya ada di sana, sementara orang Tanimbar di luar pagar. Nangis dong kita. Nangis. Nah itu kira-kira ya. Mengkerucut sedikit Pak, hasil keputusannya seperti apa Pak? Kan masih ada pemerintah pusat. Karena itu tadi saya bilang, saya lebih cenderung untuk kita selesaikan di rumah Maluku. Ya, di rumah Maluku tadi ya. Kecuali rumah Maluku ini tidak buka ruang untuk Tanimbar. Apa boleh buat, kita terpaksa ke pemerintah pusat. Tapi saya yakin Bapak Gubernur bersama dengan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi punya nilai kearifan dan kebijaksanaan yang tinggi. Ya, dan tidak tutup mata untuk Tanimbar. Masih ada waktu 1-2 hari. Pertemuan dengan Pak Gubernur. 100% itu. Kita minta berapa Pak? Kita minta 5,6% ya, bukan tidak mungkin. Ya, bukan tidak dan bukan tidak punya alasan kita minta 5,6%. Ya. Dan saya kira ruang negosiasi untuk itu terbuka ya. Kalau kita sudah diundang untuk kita negosiasi, naik turun itu biasa. Yang utama di sini adalah bagi-bagi itu harus diberikan kepada Tanimbar. Soal naik turun kurang tambah itu normatif ya, normatif. Ruang itu harus dibuka, jangan 10% semua untuk provinsi. Itu kami pasti keberatan ya. Dan rakyat Tanimbar menangis kalau tidak dapat 1% pun dari PI 10%. Kita tetap berjuang. Pak, tadi ada salah satu fraksi menyebutkan bahwa KKT tidak pernah terlambat. Saya tekankan, saya klarifikasi. Ya, jauh-jauh hari tahun 2019 rapat bersama di Hotel Sultan sudah saya usulkan Tanimbar dan itu dihadiri oleh pemerintah provinsi, anggota DPR RI, anggota DPD, pimpinan DPRD Provinsi Maluku hadir di Hotel Sultan. Rapatnya malam hari. Saya punya catatan dokumentasinya. Kami tidak terlambat dalam soal perjuangan PI. Ya, kami tidak terlambat. Sekarang persoalannya bagaimana supaya suara rakyat Tanimbar ini diakomodir secara proporsional.
Itu saja. Untuk bagaimana mencarikan solusi untuk Maluku dan untuk Tanimbar. Tadi kan saya sudah bilang bahwa Tanimbar tetap merupakan bagian dari Provinsi Maluku dan Tanimbar tetap merupakan bagian dari NKRI di Kota Balikpapan.